Selamat datang di Persona Channel Test, dan bagi rekan-rekan yang penasaran mengenai apa itu Learning Agility BUMN yang akan diselenggarakan ketika rekan-rekan lulus untuk tes tahap 1. Nah, di sini kita akan bahas materi dan bentuk soalnya itu seperti apa. Oke, dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Kalau misalkan sudah, kita masuk ke hal penting dalam tahap seleksi online tes tahap 1 ya, di seleksi BUMN, yakni pembuatan nilai tes tahap 1 BUMN. Nah, untuk pembuatan nilai yang nantinya akan digabung dengan online tes tahap 2. Nah, di sini hasil tes online tahap 1. Nah, di sini cara menghitungnya itu TKD dikali 40% untuk bobot TKD, ditambah akhlak dikali 50%, ditambah TWK dikali 10%. Dan ini salah satu hasil tes untuk online tes tahap 1 ya yang dikerjakan, dan ini skornya. Nah, cara menghitungnya di sini nilai TKD itu 72 dengan minimal 58, jadi lolos passing grade, dikali 40% karena bobot untuk TKD itu 40%, hasilnya itu 28,8 poinnya ya. Kemudian ditambah dengan hasil dari akhlak. Akhlak itu bobotnya di 50%. Nah, skor ini yang didapat yakni 97. 97 dikali 50% itu hasilnya 48,5. Dan selanjutnya ditambah 80 dikali 10% untuk bobot TWK, itu ditambah 8 sama dengan 85,3. Ini skor untuk online test tahap 1. Nah, ini salah satu yang konsul dengan saya terkait soal-soal tesnya, dan saya buka tryout, kelas tryout, dan ya inilah hasilnya ya, hasil dari online tes ini cukup besar juga ya. Oke, kita lanjut. Untuk apa sih itu learning agility? Nah, jadi learning agility itu ada 5 aspek yang harus rekan-rekan pahami. Nah, di sini ada 5 aspeknya, itu people agility, mental agility, self awareness, result agility, dan change agility. Ini adalah 5 poin untuk dibahas, yang akan kita bahas mengenai learning agility ini, dan nanti bentuk soalnya itu seperti apa. Oke, karena untuk learning agility ini baru ya, di tahun-tahun sebelumnya itu gak ada, tapi sudah digembor-gemborkan sih pada saat uh, ini ya, terkait learning agility di BUMN ini. Nah, ini adalah salah satu materi yang saya dapatkan ya pada saat training, yakni learning agility. Nah, di sini untuk learning agility, jadi definisinya itu adalah kemampuan cepat dan terus-menerus dalam mempelajari cara pandang serta keterampilan baru agar dapat selalu beradaptasi dengan perubahan era dan lingkungan sekitar. Jadi adaptif ya mengenai learning agility ini. Hal ini dilakukan oleh berbagai pengalaman orang maupun sumber daya lainnya untuk diterapkan pada berbagai situasi sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Ini definisi dari learning agility ini. Kemudian, manfaat dari learning agility. Ini yang harus rekan-rekan pahami dulu ya basicnya untuk learning agility ini. Jadi manfaat learning agility, dan ini masuknya ke soal, yakni mengembangkan kemampuan belajar agar dapat beradaptasi dengan keadaan yang terus berubah. Ini pasti ada soal yang mengacu pada belajar dan beradaptasi. Kemudian yang kedua, memanfaatkan pengalaman masa lalu di kondisi masa kini untuk mencari jalan keluar saat menghadapi situasi baru. Ini problem solving ya. Nanti soal-soalnya terkait problem solving. Kemudian yang ketiga, melahirkan solusi inovatif menyelesaikan masalah baru dengan tidak terpaku pada informasi lama serta terbuka pada ide-ide baru. Change management ya ini, atau ya problem solving juga ya. Nah, 9 dimensi learning agility di sini di dalam modul ya
yang dikemukakan oleh Dr. W. Warner Burke dari Columbia University menetapkan 9 dimensi yang perlu diperhatikan. Ini mencakup soal ya. Jadi terkait fleksibilitas, keterbukaan pada ide-ide dan solusi baru, kecepatan, kemampuan bertindak secara cepat, eksperimentasi, kemampuan mencoba perilaku yang baru, pengambilan risiko pekerjaan, kemampuan menghadapi tantangan baru. Kemudian yang kelima, mengambil resiko hubungan, kemampuan membahas pendapat yang berbeda, berkolaborasi, kemampuan mengumpulkan informasi, kemampuan mencari feedback atau umpan balik. Yang kesembilan, introspeksi dan renungan. Ini adalah base yang akan dibuatkan menjadi soal dalam learning agility ini. Kemudian ciri-ciri seorang memiliki learning agility. Nah, ketika rekan-rekan sudah memiliki learning agility, kemungkinan besar nanti kalau misalkan rekan-rekan diberikan soal mengenai learning agility ini, tidak akan kesulitannya tidak akan terlalu berat lah ya. Nah, yang pertama, suka bersosialisasi atau berkomunikasi dengan banyak pihak yang dan memperluas wilayah kekuasaan. Apakah rekan-rekan memiliki ciri seperti ini? Kalau misalkan iya, rekan-rekan untuk lolos yang pertama kemungkinan lumayan ya. Kemudian senang bergerak aktif, mengoptimalkan waktu yang ada dan tidak suka diam. Apakah masuk ke ciri ini? Nanti rekan-rekan di soal tidak akan kesulitan untuk menjawab. Kemudian suka mengambil kesempatan atau tidak menolak pemilihan. Kalau misalkan rekan-rekan punya ini juga, rekan-rekan pasti bisa menjawab. Senang menciptakan berbagai ide dan rencana kerja baru. Ini juga rekan-rekan kalau misalkan punya bisa menjawab nanti untuk soal learning agility. Siap menerima perubahan dan inovasi baru. Oke, kalau misalkan rekan masuk ciri-ciri ini, rekan-rekan tidak akan mengalami kesulitan, berani mengeluarkan pendapat, tenang menghadapi tekanan atau perbedaan, optimis dan meraih sesuatu, cepat bangkit dari suatu yang menekan, kemudian haus memperbaharui dan mengasah kecakapan diri. Nah, jika rekan-rekan memiliki ke-10 ciri-ciri ini, saya yakin untuk menjawab soal learning agility nanti akan mudah. Bagaimana kalau misalkan kita tidak masuk ciri-ciri ini? Nah, saya akan memberikan materi terkait yang 5 poin tadi ya, terkait poin-poin learning agility itu apa saja. Dan ini harus rekan-rekan pahami ya. Nah, di sini yang pertama dari learning agility itu ada self awareness. Jadi self awareness adalah kemampuan melihat diri sendiri secara objektif dan proses refleksi dan introspeksi diri. Hal ini menentukan beberapa besar kapasitas orang mengembangkan learning agility-nya secara keseluruhan. Di sini yakni rekan-rekan kenali diri rekan-rekan. Apa sih kelebihan dan kekurangan rekan-rekan itu? Nah, di sini apa sih pentingnya self awareness? Self awareness dapat dijadikan acuan penting untuk memprediksi keberhasilan seseorang dalam meneliti karir di masa yang akan datang. Yang kedua, seseorang yang memiliki self awareness cenderung kritis atas perilakunya sendiri dan hasil-hasil yang telah dicapainya. Ketika gagal, seseorang yang memiliki self awareness akan meminta feedback dari orang lain dan merenungannya. Ketika sukses, seorang yang memiliki self awareness tidak mudah puas dan tetap meminta feedback tentang hal-hal yang dapat diperbaiki dan dikembangkan. Ini untuk pentingnya self awareness. Nah, di sini cara meningkatkan self awareness yang harus rekan-rekan pelajari ya. Menyadari batasan dan kelebihan diri sendiri. Nih, yang pertama. Batasan seperti apa dan kelebihan sendiri seperti apa? Ini kelebihan dan kekurangan ya. Kalau misalkan rekan-rekan sudah mengikuti interview, sering ditanya sih terkait ini ya. Batasan rekan-rekan atau kelebihan rekan-rekan itu apa saja? Menyadari emosi dan bias yang mungkin muncul dari diri sendiri, lalu mencoba mempelajari hal-hal yang berseberangan dengan bias tersebut. Kemudian yang ketiga, meminta pendapat dari orang yang tepat agar dapat memelihara sudut pandang yang berbeda serta mengetahui performa dan perilaku diri sendiri di mata orang lain.
analisis SWOT diri sendiri ya. Strength, weakness, opportunity, dan threats rekan-rekan. Itu rekan-rekan harus pelajari. Misal rekan-rekan lemah di hitungan matematika. Nah, nanti caranya seperti apa? Nah, nanti minta pendapat dari orang lain juga. Seperti itu. Kemudian tipe orang yang dapat dimintakan pendapat. Nanti rekan-rekan, apa sih kekurangan saya? Kemudian apa sih kelebihan saya? Nah, ini rekan-rekan bisa minta pendapat ke orang yang pertama, itu tipe mentor. Seorang yang jauh lebih lama berada di bidang yang sama dengan kita sehingga orang tersebut dapat memberikan feedback yang fundamental dan relevan. Misal rekan-rekan saat ini bekerja dan ingin pindah ke BUMN. Ternyata rekan-rekan lolos nih TKD nih, online test. Tahap satunya rekan-rekan lolos dan lanjut ke tahap 2. Nah, untuk mendapatkan self awareness, nanti ketika rekan-rekan bekerja atau nanti mengisi soal, nah rekan-rekan eh, coba tanya ke bos rekan-rekan, apakah kinerja saya bagus dari segi attitude atau skill itu seperti apa. Kemudian tipe rekan kerja yang terdekat, seorang yang berani mengkritik tanpa menjatuhkan. Coba tanya rekan-rekan atau sahabat rekan-rekan di tempat kerja. Tipe junior, seorang yang dapat menunjukkan kinerja kita sebagai seorang pemimpin. Itu tanya juga, kita kelebihannya dan kekurangannya seperti apa sih. Nah, tipe pesaing, seorang yang selalu memiliki cara untuk melihat kelemahan kita. Ini pasti ada nih, coba tanya di rekan kerja. Nah, kemudian indikator ya yang nanti dibuatkan soal mengenai self awareness ini, yang pertama, mampu mengenali perasaan diri. Ya, perasaan diri, kemudian mampu mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, mampu bersikap mandiri, mampu membuat keputusan yang tepat, mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan, mampu mengevaluasi diri. Nanti saya akan memberikan contohnya mengenai indikator yang ini nanti dibuatkan soal pertanyaan. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, definisi mental agility. Yang kedua ya dari 5. Nah, mental agility sendiri adalah kemampuan berpikir dan belajar dengan cepat dan menyerap informasi, sistem, ataupun proses yang baru. Di dunia kerja, mental agility itu penting untuk dimiliki karena produktivitas seseorang sangat bergantung pada kemampuan berpikir jernih dan kesiapan menghadapi tekanan atau perubahan. Kemudian ciri-ciri seorang yang memiliki mental agility yang baik. Yang pertama, merasa nyaman dan optimis dalam situasi baru atau sulit. Apakah rekan-rekan memiliki ciri-ciri seperti ini? Merasa siap menghadapi persoalan atau kondisi yang rumit, menikmati bekerja dalam keadaan yang serba tidak pasti, mampu mengenal situasi yang mirip bertolak belakang, mampu memikirkan hal-hal yang out of the box, mampu menganalisis masalah dengan cepat dan tetap berhati-hati, kemudian mampu menjelaskan masalah rumit dengan sederhana. Apakah rekan-rekan sudah memiliki ini? Kalau misalkan sudah, nanti dalam menjawab soal rekan-rekan tidak akan terlalu kesulitan. Kemudian cara meningkatkan mental agility ini dalam kehidupan sehari-hari rekan-rekan, yakni berani melakukan eksplorasi dan mencoba hal-hal baru. Yang kedua, mencari informasi melalui bacaan atau diskusi. Yang ketiga, membuka pikiran untuk pola pikir dan sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, selalu mencari alternatif cara memecahkan masalah. Kemudian dampak positifnya di sini, ketika rekan-rekan sudah memiliki mental agility, yakni lebih jujur, senang menganalisis hubungan yang sudah ada, ini adalah dampak positifnya. Nah, kemudian selanjutnya result agility. Ini adalah yang ketiga dari 5 learning agility. Definisi result agility: kemampuan mencapai hasil yang diinginkan dalam situasi baru, bukan mengulang keberhasilan dalam situasi yang serupa. Nah, kemampuan result agility penting untuk dimiliki karena membuktikan kemampuan diri sendiri terukur dari seberapa besar dampak atas hasil yang diraih. Nah, ciri-cirinya, apakah rekan-rekan masuk ini enggak? Mampu mencapai hasil yang diinginkan di tengah situasi serba sulit dan belum pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, senang menerima tantangan. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah yang baru pertama kali terjadi dengan cepat. Kemudian mampu menemukan jalan keluar dari kesulitan yang dialami. Yang kelima, memiliki keyakinan kuat akan kemampuan orang lain untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang keenam, lebih
terampil dalam menentukan arah membangun kepercayaan diri demi menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik. Yang ketujuh, tetap fokus dalam penyelesaian pekerjaan. Nah, ciri-ciri ini apakah sudah ada di diri rekan-rekan? Coba renungkan sendiri ya. Kemudian cara meningkatkan nih. Menemukan motivasi yang melahirkan energi dalam situasi-situasi sulit. Jadi memotivasi diri. Jadi melihat yang krusial dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian cepat bangkit, belajar dari kegagalan dan mencari cara untuk mencapai hasil yang diharapkan ketika mengalami kegagalan. Selalu optimis dan semangat. Dan yang terakhir, menginspirasi orang lain untuk percaya diri dalam mencapai hasil yang dianggap mustahil. Ini ya caranya untuk meningkatkan resource agility rekan-rekan ketika rekan-rekan sudah lulus pada seleksi BUMN ya. Tapi dalam soal itu rekan-rekan pasti mengacunya pada ini ya, dari ciri-ciri ini. Kemudian selanjutnya change agility. Ini adalah yang keempat dari 5 soal. 5 indikator ya. 5 poin dari learning agility ini. Change agility, kemampuan seorang beradaptasi secara cepat pada suatu perubahan dengan melakukan uji coba. Oleh karena itu, change agility merupakan faktor penting karena pada dasarnya manusia tidak nyaman dengan perubahan. Hal ini disebabkan karena otak manusia didesain untuk mencari pola dan berlindung pada hal-hal rutin. Nah, ciri-ciri seorang yang memiliki kemampuan change agility, yang pertama memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mempelajari hal-hal baru. Yang kedua, berani mencoba cara pendekatan solusi baru apabila mengalami kegagalan. Seseorang dengan kemampuan change agility akan cepat bangkit, cepat belajar, serta mencari berbagai cara untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, selalu optimis, bersemangat, dan menginspirasi orang lain untuk lebih percaya diri demi mencapai hasil yang dianggap mustahil. Ini nanti yang akan dibuatkan menjadi soalnya, kemungkinan besar ya. Kenapa? Nanti saya akan berikan contoh soalnya. Nah, ini cara meningkatkannya rekan-rekan bisa pelajari sendiri ya, bisa dibaca, di pause dulu. Oke. Kemudian yang terakhir, definisi people agility. People agility adalah kemampuan membangun hubungan dan memahami orang lain. Meskipun dalam keadaan sulit, seorang dengan kemampuan people agility tetap mampu membina kerjasama dan mengelola emosinya dengan baik. Nah, ini pentingnya people agility. Kemudian ciri-ciri, ini saya fokus ke sini aja ya untuk ciri-cirinya. Karena nanti soalnya itu base-nya di sini ya. Senang membantu orang lain, kemudian memecahkan masalah ketika terjadi krisis, memiliki pikiran yang terbuka, mudah memahami dan menghargai pendapat orang lain, kemudian melakukan tindakan konstruktif tanpa menimbulkan keributan dalam menghadapi konflik, kemudian merasa tidak terancam dengan pendapat atau cara pandang yang berbeda, kemudian memanfaatkan kelebihan diri sendiri dan mencapai tujuan bersama. Tuh, ini yang akan nantinya dibuatkan soal. Nah, ini cara meningkatkan people agility rekan-rekan, silahkan dibaca. Oke, dan ini adalah salah satu contoh terkait learning agility ini. Nah, ini rekan-rekan cara jawabnya sesuai dengan yang 5 indikator tadi. Nah, contohnya di sini, langkah paling sulit dalam memetakan masalah dengan benar. Langkah paling sulit adalah memetakan masalah. Ini maksudnya di change agility. Nah, rekan-rekan tinggal poin saja dari 1, semakin ke kiri semakin kecil poinnya, semakin sangat setuju jika rekan-rekan setuju dengan pernyataan ini. Kita lihat tadi, apakah langkah paling sulit adalah memetakan masalah dengan benar. Bagi saya itu tidak setuju, karena memetakan masalah itu tidak terlalu sulit, maka jawabannya poinnya 3 misal. Seperti itu sih ya. Oke, kita bahas untuk selanjutnya di video part yang kedua ya, terkait soal tes learning agility ini yang rekan-rekan bisa pelajari ya di part yang kedua nanti. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part yang kedua.